Tidak ada demokrasi, meaningful demokrasi, tidak ada. Maka kita harus mengawal, mempraktekkan demokrasi itu sepanjang hari selama 5 tahun ini. Dengan apa? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidikwe mengkritisi viralnya pembubaran paksa acara Diskusi FTA, Forum Tanah Air. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan Jimli saat mengisi acara Partai Nasdem dengan tema Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia pada Senin, 30 September 2024. Jimli sangat menyayangkan aksi premanisme yang terjadi buntut pembubaran diskusi di salah satu hotel di Kemang, Jakarta Selatan itu. Menurutnya, tindakan tersebut sangat keji dan tak beradab. Jimli pun secara tegas meminta polisi agar cepat bertindak. Jimli mengatakan aksi premanisme tersebut membuat image akhir masa jabatan Jokowi menjadi kian buruk. Tidak ada demokrasi, meaningful demokrasi, tidak ada. Maka kita harus mengawal, mempraktekkan demokrasi itu sepanjang hari selama 5 tahun ini. Dengan apa? Pertama, kita harus membuka ruang kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, freedom of expression, kebebasan freedom of association, asal ya kan tidak menyebar kebencian dan permusuhan, maka kemerdekaan berserikat tidak bisa dihalangi. Kemerdekaan berpendapat tertulis lisan tidak bisa dihalangi. Itu akan menentukan kualitas dan integritas substansi demokrasi. Gitu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita sebagai pelaku demokrasi, apalagi Bapak Ibu mewakili rakyat melalui Partai Nasdem, ini harus akrab dengan isu-isu yang berkembang di ruang publik. Ini jangan diabaikan, karena inilah yang akan menentukan public policy making in 5 years, selama sepanjang 5 tahun. Selesai, sudah di TPS, dah bukan dilupakan, tapi itu udah selesai. Tapi urusan kita ini bagaimana mengelola suara publik. Deliberasi di ruang publik harus terbuka. Tidak boleh ada orang yang punya pendapat mau bikin diskusi di hotel lalu digerebek oleh preman. Wah, itu tidak beradab. Itu tidak beradab. Maka saya tweet, polisi harus segera bertindak. Ini merusak. Apalagi bisa merusak image dari pemerintahan juga yang akan berakhir. Ini karangan-karangan orang di bawah yang nggak jelas begitu. Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dibenarkan. Kita harus mengawal ruang publik kita ini beraneka pendapat. Biar aja banyak pendapat, ya kan? Cuma tentu pada waktunya itu kita juga harus membimbing peradaban bangsa kita ini menjadi semakin bermutu. Polisi mulai mengidentifikasi para pelaku pembubaran paksa diskusi di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dikutip dari wartakotalive.com, dalam diskusi yang melibatkan pengamat hukum tata negara, Refli Harun itu polisi mulai memeriksa CCTV di Hotel Grand Kemang. Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Ade Arysyam Indradi menjelaskan ada 3 DVR dari CCTV yang disita polisi. Penyidik saat ini telah menyita 3 DVR dari CCTV Hotel Grand Kemang, diucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, pada Selasa, 1 Oktober 2024. DVR CCTV ini yang berada di basement, bagian yang mengarah keluar hotel, meeting room dan restoran hingga area koridor kamar. Terkait adanya insiden pembubaran kegiatan di Grand Kemang, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas. Kemudian terhadap beberapa pelaku yang sudah terekam di video dan berdasarkan hasil keterangan tersangka dan saksi itu juga akan terus dikejar, ya, akan dicari untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, hal-hal seperti ini sangat tidak dibenarkan, ya, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.